kan yang di using untuk jadi korban human trafficking itu sebenarnya di usia produktif sekali kan? Oh ya pasti. Ya masa nenek-nenek mau diapain nenek-nenek? Aduh, gimana sih? Iya lah usia produktif pasti. Gimana ceritanya gitu kan? Kalau bayi malah repot, cuma belum bisa apa-apa, malah habis buat susu, buat ini segala macam. Nah, ya. Tapi bisa bayi karena jual beli bayi juga ada itu, betul. Iya. Tapi bukan untuk dikerjakan, tapi tadi konteksnya untuk. Terus gimana yang nenek-nenek tadi? Oh bukan mau ngomong nenek-nenek ya tadi ya? Enggak, di usia itu sebetulnya itu usia produktif untuk memulai peradaban sebetulnya kan? Dan di titik itu yang dihancurkan sebetulnya. Iya. Iya. Jadi oke lah, saya sepakati lah dengan istilah usia produktif, walaupun di kuping saya agak nggak enak gitu. Artinya usia yang harusnya dia mampu mandiri ya, usia mandiri. Saya mengatakan saya lebih suka begitu. Usia mandiri itu artinya usia di mana dia bisa menghasilkan sesuatu untuk mencukupi dirinya sendiri. Kalau usia produktif tuh kayaknya manusia tuh jadi kapitalis banget gitu loh, jadi kayak subjek kapital gitu. Ya itu jadi umur produktif itu ya umur produktif tuh kayak iya jadi apa mindset kita kemudian langsung kalau saya langsung bereaksi terhadap unsur-unsur yang sangat kental beraroma kapitalis gitu ya, jadi apa ada rejection aja gitu, jadi makanya saya tidak suka dengan istilah umur produktif tadi, itu sangat kapitalistik. Tapi saya ingin mengatakan saya lebih suka memilih bahasa umur mandiri. Jadi umur di mana setiap orang kemudian punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi ya itu dibunuh. Jadi karena kalau menggunakan terminologi kapitalistik tadi masuk di usia produktif tadi, maka usia produktif itu sama dengan usia yang bisa dieksploitasi. Gitu loh. Makanya kenapa saya mengatakan agak risih dengan istilah usia produktif, karena di dalam mindset para kapitalis, usia produktif itu sama dengan usia yang sudah layak untuk dieksploitasi. Nah itu. Jadi cara berpikirnya harus begitu. Kita harus masuk di dalam cara berpikir mereka. Karena mereka berpikirnya begitu. Ah ini udah pas nih buat dieksploitasi nih gitu. Jadi saya lebih suka usia mandiri. Bukan. Ya terserah kalau ada yang nggak suka ngarang aja istilah sendiri. Boleh dong ngarang. Istilah baru. Iya dong. Masa rakyat nggak boleh ngarang istilah? Kan rakyat juga boleh ngarang istilah sendiri. Terima kasih sudah mengkoreksi. Enggak sih, nggak dikoreksi, cuman dilurusin aja gitu. Gimana? Oke, ada lagi yang lain mungkin? Ada tambahan? Soal human trafficking. Gila, kadang-kadang ngeri loh ya. Jadi istilah yang digunakan itu kadang-kadang begitu keren gitu loh. Human trafficking gitu. Tapi dibalik itu biadab banget gitu. Jadi pandai sekali mengemas gitu ya sebuah realita gitu, sehingga dia nampak jadi kabur gitu. Jadi penggunaan istilah itu gawat itu. Jadi usia produktif gitu. Dan orang oke, benar gitu. HAM gitu kan. Jadi ingat kayak makan ham. Iya dong, sekali-sekali sih jadi pengen lucu, masa serius marah-marah melulu. Ntar orang lihat saya kan bawahnya udah nih ngomel-ngomel lagi nih. Ini orang hobi amat marah-marah gitu. Enggak. Padahal sesungguhnya saya tuh lucu sekali. Oh gitu. Cuma saya juga sering nggak sadar, itu aja masalahnya. Habis kalau diskusi pertanyaan itu pertanyaan yang membuat marah, ini kan kadang-kadang juga capek lu marah terus. Bukan apa-apanya. Saking bebalnya orang-orang itu jadi pengen bawaannya marah. Ayo,
apalagi jadi speechless. Kalau dengan human trafficking itu kesannya ya itu jauh dari hidup kita gitu. Padahal terjadi dekat gitu di orang-orang sekitar pun juga ada yang jadi korban gitu. Jadi ini bahaya sekali gitu kalau menurut saya. Ya nggak usah gitu lah. Karena dulu inget gak zaman terorisme, tetangganya teroris nggak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba taunya juga karena rumahnya meledak. Baru tahu, oh ternyata teroris tuh tetangga gua kan gitu. Ya, bayangin, ya, sungguh mulianya rakyat kita gitu loh. Ya, begitu. Ampun deh gitu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kemudian dilihat tetangganya juga nggak peka gitu, tetangganya dari korban trafficking. Jadi ya karena tadi satu kondisi, satu keadaan di mana kemudian manusia terjerat, ya, dijerat oleh satu gaya hidup yang kemudian begitu menuhankan uang, begitu mendewakan materi sehingga mereka kehilangan sisi kemanusiaannya, sehingga kepekaan tadi, kepekaan kemanusiaan itu menjadi hilang, berkurang, karena semua sibuk dengan dirinya, sibuk semua dengan dirinya, dan sibuknya apa? Sibuknya cuma sederhana, gimana gue kaya, gimana gue kaya, gimana gue kaya, gimana gue kaya. Karena dengan kaya, mereka berpikir mereka bisa hidup dengan itu. Kenapa? Karena memang situasi serba 8-6 kan. Dan untuk bisa hidup harus kaya, supaya bisa 8-6 dengan hal apapun. Ya. Itu yang membuat orang gitu. Jadi seolah jawaban itu adalah uang hari ini. Ada uang hari ini, ada uang hari ini, ada uang hari ini. Lalu tadi apabila kita ada kenalan atau orang dekat yang terjebak dengan human trafficking ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka sebagai rakyat? Yang pertama sederhana, sadarkan dulu, lu terjebak lu ya. Gitu. Yang repot begitu mereka terjebak, mereka tidak tahu mereka terjebak. Jadi sadarkan dulu bahwa Anda berada dalam satu situasi yang salah. Gitu. Yang repot bahwa itu dianggap menjadi sebuah kebenaran. Enggak, ini benar kok, enggak apa-apa kok gitu. Gitu. Jadi ini yang harus disadarkan di sekeliling kita untuk memunculkan kepekaan bahwa ada hal-hal yang seperti ini enggak, hal-hal yang enggak patut gitu. Jadi keluar dari kepatutan, kepantasan kemanusiaan menjadi tidak patut. Jadi, itu yang harus diingatkan sehingga kemudian muncul awareness mereka, ya. Kesadaran mereka, tanggap sosial gitu bahasa kerennya gitu kan, minjem dikit boleh ya gitu. Biar keren maksudnya. Jadi punya tadi kepekaan sosial, punya ini gitu. Sehingga mereka tahu bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi di sekelilingmu, ada keinginan untuk menolong gitu. Jangan juga begitu ada korban human trafficking gitu kan, ya terpanggil tapi dipotret, upload Facebook, wah terus cerita, terus ini nggak diapa-apain, jadi cukup upload kecelakaan, potret, upload gitu kan, tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Tapi di Facebook nangisnya udah kayak orang luar biasa gitu, padahal dia juga ngapa-ngapain gitu kan. Wah ini sedih nih, wah ini. Pertanyaan sederhana. Terus kamu ngapain? Ya kan saya motret dan mengabarkan ini dan selesai untuk saya urusannya kan gitu. Jadi betapa tadi ya kita sudah pada titik kritis untuk saya. Satu titik kritis kemanusiaan kalau saya boleh mengatakan itu. Jadi tidak lama lagi gitu. Jika ini terjadi ya sudah hilang semua. Gitu. Yang ada cuma zombie. Ya, jadi mereka tidak lagi bergerak, hidup, beraktivitas, bekerja, berkegiatan dalam kesadaran dia sebagai manusia. Karena dia
sudah mengedepankan hal-hal di luar nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keilahian, tapi mengejar nilai-nilai kebendaan, nilai-nilai materialisme, hedonisme, gitu. Itu. Ya tinggal tunggu saatnya saja. Kalau orang Jawa bilang tadi, ya kan? Tadi kan pakai bahasa Jawa, ya kan? Ya, ini orang Jawa yang tepat, ya. Gusti Allah mboten sari. Yang artinya nunggu kan? Artinya Tuhan tidak pernah tidur. Gitu. Jadi keadilan Tuhan akan bekerja. Tenang saja. Gitu. Jadi pada ketawa semua. Ini serius ini. Dan tadi tentang lifestyle dan lifestyle yang hedonis, konsumerisme yang tinggi di Indonesia itu bukan akar budaya Indonesia kan sebenarnya, pada itu dibangun atau dikondisikan ke arah situ. Nah, itu kan saya bilang, lifestyle itu dibentuk. Yang membentuk lifestyle itu kan tadi saya mengatakan ada 3 hal. Pendidikan, itu lifestyle membentuk. Karena sistem pendidikan kita, ya kan, mengajarkan, mendidik setiap anak untuk kemudian cepat bekerja, cepat kaya, cepat nikah, kan gitu. Oke. Yang kedua lifestyle. Lifestyle tadi dibentuk oleh apa? Informasi. Informasi dari mana? Media massa. Ya kan? Yang ketiga apa yuk? Berani gak lu ngomong? Oh, enggak dong. Ketiga agama. Iyalah. Coba ke gereja, pasti keren-kerenan semuanya. Bagus-bagusan baju. Ya kan? Ya. Kalau yang Islam bagus-bagusan kerudung, mahal-mahal. Mereknya apa kerudungnya gitu. Jilbabnya apa? Modelnya apa? Besok ganti model lagi kan, yang model kayak sarang tawon atau apa kan. Gitu. Lifestyle itu kan gitu kan. Itu soal lifestyle kok, gitu kan. Kalau dia punya, kenapa saya nggak punya? Gitu. Oh iya dong, itu kan lifestyle tetap. Itu. Ya agama ikut membentuk itu. Siapa bilang nggak ikut? Kalau bajunya jelek emang berani ke gereja, malu lah. Duduknya di belakang. Datang belakangan supaya nggak ada yang lihat, pulang duluan. Kan malu, sepatunya jelek itu segala macam. Kan itu yang terjadi. Iya, bukannya ditolong tapi diomongin. Ay. Enggak lah. Loh. Ah, 3 itu masuk ya, bayangin. Pintu masuk. Kesian ya. Siapa yang kesian? Aduh. Mau nanya serius jadi bingung ya. Padinya lagi gila nih katanya gitu. Kata kedaulatan di tangan rakyat tuh artinya hebat pisan ya. Oh iyalah. Harusnya tuh yang kita di sekolah gitu kan soalnya cuman ya pemilu coblos yang ini itu kedaulatan tangan rakyat, dibikin simple, dibikin bodoh. Dan sukses ya. Aduh, ternyata lebih gampang bikin orang bodoh daripada bikin orang cerdas ternyata. Ya tadi, jadi apa? Padahal sederhana. Ukuran rakyat berdaulat itu kan sederhana. Apa ya ukurannya? Kalau yang ikuti diskusi-diskusi sebelumnya pasti ukuran rakyat berdaulat itu
adalah ketika dia mampu berkepribadian di bidang budaya. Artinya dia tidak terjajah oleh tadi 3 hal tadi. Ya kan? Kalau Anda mengatakan tadi, kan nggak ada di budaya kita begitu. Ya iya, kenapa kok jadi begitu? Maka dia terjajah secara budaya. Kan gitu. Kalau dia berkepribadian di budaya, dia berdaulat atas dirinya secara budaya. Yang kedua apa? Berdikari. Dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang 3 tadi, dia mampu memiliki keputusan atas negerinya, negaranya. Iyalah, dia pemilik, dia memutuskan di negara mau ngapain, ya saya. Gitu. Itu yang disebut dengan kedaulatan politik itu di sini. Jadi rakyat berdaulat, rakyat memutuskan republik negerinya kan seperti apa. Ya. Bukan para cecunguk yang ada di atas itu, yang pada sok tahu itu, gitu. Tapi nggak punya, ya pinter tapi nggak punya akal sehat itu. Karena waktu fit and proper test, yang dites kan cuma jasmani rohani. Akalnya nggak dites, akal sehatnya nggak dites. Jadi sehat nggak akalnya gitu, nggak. Jasmani dan rohani. Coba fit proper test kan gitu. Jadi makanya akalnya nggak ada yang sehat di sana. Jadi hari ini agak beda. Jadi bukan ngobrol bareng padi, ngerumpi bareng padi. Kita lagi ngerumpi. Enak kan? Sekali-sekali lah, capek serius-serius. Soalnya mereka juga nggak serius gitu loh. Kita serius sendirian, mereka nggak seriusin. Masa seriusan kita rakyat daripada pemerintahnya kan nggak pantas lah nanti gitu. Gue aja nggak serius, kok lu serius, kata pemerintahnya gitu. Sekali-sekali kita bercanda. Apa lagi? Kalau nggak ada, kita sudahi dulu diskusi kita. Ya kan? Karena kebetulan juga saya sebetulnya ada agenda, tapi mudah-mudahan belum terlambat. Udah ditunggu sih tadi. Katanya sih dia bilang jam berapa aja datang, katanya gitu. Ya udah. Jadi, tapi nggak enak juga kan membuat orang menunggu juga. Gitu. Jadi sekalian mohon izin, saya langsung jalan nanti. Gitu. Ya? Makasih, Oke, makasih. Pak Dea. Oke, sama-sama ya.